Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' Imam Al-Hajjawi, yang sampai sekarang kita pada bab As-Salam. Salam berarti dengan makna taslim, yaitu menyerahkan. Maksudnya menyerahkan uang di majelis, sedangkan barangnya nanti menyusul. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man aslama, dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, man aslafa. Dari kata aslam tadilah, kemudian diambil akad ini dengan dinamakan dengan akad salam atau dengan akad salaf pakai fa. Dua-duanya menyerahkan uang di majelis, sedangkan barang nanti menyusul. Ini sudah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, di mana Ibn Abbas meriwayatkan radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, penduduk Madinah sudah melakukan akad salam terhadap buah-buahan, buah kurma, dengan serah terima setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan. Akan tetapi akadnya dibuat sekarang dan uang diserahkan di majelis. Ya. Ini sebuah akad yang boleh, dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ibn Abbas mengatakan ini dalil tentang akad salam dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wahai orang beriman, bila kalian membuat akad tidak tunai, hutang piutang, bidain, dengan hutang. Hutang itu bisa, yang hutang adalah barang diserahkan di awal, uang yang dihutangkan. Bisa juga uang yang diserahkan di awal, barang yang terhutang. Ini dia namanya akad salam. Dan secara umum, jual beli itu ada yang biasa dilakukan oleh kebanyakan yang terjadi, di mana uang diserahkan, barang diterima di tempat majelis akad antara penjual dan pembeli. Ini biasa, jual beli yang umumnya. Bisa jadi, dan ini boleh hukumnya, bisa jadi juga uang diserahkan di majelis akad, barang nanti menyusul. Barang yang terhutang mungkin sebulan lagi diserah terimakan, 2 bulan lagi, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Ini namanya akadnya salam. Bisa jadi barang yang diserah terimakan di akad, uang nanti menyusul. Ya. Mungkin dengan diangsur per bulan, atau mungkin sekaligus pada waktu tertentu. Ini baik bisa manin ajil namanya. Dan ini tiga-tiganya ini boleh. Pada dasarnya boleh, kecuali bila ada hal-hal yang menyebabkan dia berubah menjadi haram. Tapi pada dasarnya ini boleh. Yang keempat, membuat akad, uang tidak diserahkan di majelis, barang juga nanti menyusul. Pamannya, barang serah terima 6 bulan lagi, lalu dia bilang, saya tuliskan cek, nanti bisa Anda terima sebulan lagi. Ini barang tidak diserah terimakan di majelis, uang juga tidak diserah terimakan di majelis, nama jual belinya hutang dengan hutang, kali bil kali. Dan ini sepakat para ulama bahwa jual belinya termasuk jual beli yang diharamkan dan jual belinya batal. Karena Nabi SAW melarang
An bai'il kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Ya, ini secara garis besarnya. Dan akad salam akad yang sangat dibutuhkan, sehingga bukti akad yang dibutuhkan sebelum Islam datang sudah ada. Berarti ini memang kebutuhan manusia. Tinggal ketika Islam datang, Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka beliau memperbaiki akad itu mana yang salah dengan membuat persyaratan. Dan kemudian para ulama pun menjelaskan persyaratan-persyaratan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita jelaskan, Pak Ibn Abbas mengatakan ketika Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah sudah membuat akad salam, di mana uang diserahkan sekarang, diterima buah kormanya panen tahun depan, atau 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan. Berarti kan sudah ada, menunjukkan ini kebutuhan manusia. Ya. Lalu tinggal diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga menjadi kaidah bahwa dalam bermuamalat dibutuhkan inovasi manusia. Tidak harus sesuai dengan tidak harus sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Berbeda dengan ibadah. Kalau tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, kita tidak boleh melakukannya. Tapi dalam muamalat tidak. Buktinya, akad ini sudah ada sebelum Rasulullah datang. Tinggal diperbaiki. Maka bila kaum muslimin, alhamdulillah, subhanallah, perkembangan dibilang transaksi luar biasa. Setiap hari ada saja yang muncul. Sekarang yang lagi ramai fintech dan lain-lainnya dan sejenisnya. Ya. Atau jual beli online yang ramai. Ya. Silahkan dibuat, tetapi setelah Anda buat, sebelum di launching atau sebelum dilakukan akadnya, tanyakan kepada ahli ilmu syariat Islam. Ini sudah betul atau tidak, sehingga diperbaiki. Tetapi bila tidak Anda tanyakan, kemudian karena tidak berdasarkan ilmu syar'i, pasti banyak kemungkinan terjadi yang melanggar syariat. Ketika diharamkan, ya, malah menjadi syaitan mengatakan, bukankah asal muamalat adalah halal? Iya, tetapi ini sekarang muamalat yang melanggar syariat. Harus diperbaiki. Terkadang mereka ada yang memperbaiki, terkadang ada yang tidak. Tapi setelah terlanjur dahulu berbuat dosa, harusnya langkahnya, silahkan Anda buat bentuk apapun juga. Kemudian tanyakan. Setelah itu baru boleh Anda lakukan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan terjadi Imam Syafi'i di dalam kitab risalahnya bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan sebuah akad sebelum dia mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Ya. Ya, dengan mempelajarinya dan dengan bertanya kepada ahlinya. Setelah itu baru dilakukan, sehingga ketika akad itu dia lakukan, dia mendapatkan pahala 2. Pahala mempelajari syariat Allah, pahala melakukan akad tersebut sesuai dengan ketentuan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Akad ini penting dan solusi dari riba. Akad salam ini. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka solusi dari riba adalah akadnya jual beli. Akad salam ini penting bagi orang yang butuh modal. Ya. Seperti akad tadi ada 3 bentuknya. Uang di awal, barang di awal, uang menyusul. Kalau barang di awal, uang menyusul dikenal dengan jual beli kredit, ini jual beli ini solusi dari akad riba untuk orang yang butuh barang. Kalau jual beli salam, solusi riba bagi orang yang butuh permodalan. Ya. Dan menguntungkan kedua pihak. Di mana dalam akad salam, seorang yang petani
atau seorang produsen, ya, dia butuh modal untuk usahanya. Anggap kita katakan yang gampangnya petani padi. Mereka butuh modal untuk usaha, untuk bibit, kemudian biaya pengolahan, biaya perawatan, kemudian pestisida dan lain-lainnya, pupuk, butuh biaya. Yang biasa terjadi di mana para petani tadi melakukan pinjaman. Dan pinjaman tentu umumnya dengan cara riba, di mana uang mendapatkan pertambahan dari uang tersebut. Sebetulnya ada solusinya. Petani tadi bisa datang kepada orang yang memiliki uang, dia mengatakan, saya jual kepadamu padi sekian dengan akad salam namanya ini, sekian ton, bayar cash di depan, tentu dapat potongan. Dengan demikian dia dapat modal. Dia dapat modal dan keuntungan bagi si pembeli, dia dapat harga lebih murah. Ini kebutuhan manusia. Ini menguntungkan kedua pihak dan ini dibolehkan dalam syariat. Ya. Baik, taqra ya Syekh. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah ta'ala babus salam. وهو أكد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. Bab salam adalah suatu akad yang sifatnya muajjal, yang disifati dalam tanggungan muajjalin, tidak tunai bisa manin makbud, dengan harga yang bisa terimakan di awal di majelis akad. Ini dia definisi salam. Sebagian para ulama mendefinisikan dengan ringkas bai'u ajilin bi'ajilin. Ya, nanti akan kita jelaskan. Sini muallif mendefinisikan aqdun. Salam adalah akad, berarti mengikat. Ala mausufin fi dhimmah muajjalin bisamanin maqbudin bimajlisil aqdi. Akad dengan objek barangnya adalah mausufin fi dhimmah, barang yang disifati dengan spesifikasi pada tanggungan. Seperti yang pernah kita jelaskan, ada fi dhimmah, ada muayyan. Muayyan bukan di dhimmah. Muayyan itu ditunjuk. Salisan, saya jual pena ini. Ini namanya muayyan. Kalau saya katakan ke Ihsan, pena ini tidak ada penanya, tidak ada, anggap umumnya tidak ada. Bismillah. Tidak ada kan? Saya bilang, Ustaz Ihsan, saya jual kepada Anda pena Parker warna hitam. Bisa jadi serah terimanya besok. Bisa jadi ini, bisa jadi yang lainnya. Dengan warna dan spek yang sama. Ya, itu yang dimaksud dengan fi dhimmah, lawan dari muayyan. Ini penting karena sering para fuqaha menjelaskan fi dhimmah, muayyan. Ya. Jadi barangnya bukan yang sudah ditunjuk, tapi barangnya dalam spek, dalam tanggungan. Saya mau jual rumah. Kalau saya katakan saya jual rumah saya di kota wisata, di klaster ini, nomornya ini, jelas saya jelaskan, ini bukan salam. Ini namanya muayyan. Tapi kalau saya juga katakan saya jual rumah, ya, dengan ukuran sekian lantai, tanah sekian, ya, ini fi dhimmah. Bisa jadi yang rumah saya di kota wisata, bisa jadi rumah saya di tempat yang lain. Yang jelas, sama speknya yang membedakan harga. Ini objeknya mausufin fi dhimmah. Kemudian sifat objek tadi muajjal. Muajjal itu lawan dari tunai. Tidak tunai. Kalau saya katakan, Ustaz, akhi,
Ini dia bukan muayyad. Saya simpan. Bismillah. Saya jual Ustaz Ihsan kepada Anda pena Parker warna hitam. Kemudian harganya umpamanya 100.000. Setuju Ustaz? Ini uang Ustaz. Lalu Anda bilang, nih ambil. Ambil. Muajjal atau tidak? Tidak. Ya. Ini namanya bai' alal ghaib bisifah. Jual beli, ya, disifati dan tidak dihadirkan di majelis. Saya sembunyikan, tidak dihadirkan. Tapi kalau saya tunjukkan begini, hadir namanya. Tapi saya sembunyikan, ghaib bisifat. Ya. Dan ini para ulama khilaf tentang hukumnya. Mazhab Syafi'i mengatakan ini tidak sah. Ghaib bisifat. Ya. Jumhur ulama mengatakan jual belinya sah. Jumhur mengatakan jual belinya sah. Khilafnya panjang ini tentang jual beli ghaib bisifat. Ya. Karena dia bukan termasuk salam. Baik. Bithamanin maqbudin bi majlisil aqdi. Dengan harga yang diserah diterimakan di majelis akad. Tadi barang yang dibeli tidak tunai nanti sebulan. Berapa jaraknya nanti muallif menjelaskan berapa jarak serah terimanya. Tadi barangnya disifati dalam tanggungan, tidak tunai. Sedangkan imbalannya, yaitu harga uangnya, itu diserahkan di majelis akad. Ya. Anda mengatakan, Ustadz, saya mau beli pena ke Ustadz Parker. Warnanya hitam. Serah terimanya bulan depan. Atau tahun 2019 tanggal 1 Januari. Umpamanya. Nih, karena saya bayar sekarang Ustadz, diskon 40% ya. Harusnya kan 100.000, saya bayar 60. Nih uang 60, saya terima di sini. Ini namanya salam. Ya. Tapi kalau Anda katakan karena Januari Ustaz, nanti Desember saya bayar. Ini menjadi jual beli kali bil kali. Hutang dengan hutang dan hukumnya haram. Terlarang. Jelas definisinya Ustaz. Ya, sehingga sebagian para ulama dan ini seperti Imam mazhab para Hanafiyah mendefinisikan dengan ringkas salam itu adalah bai'u ajilin bi ajilin. Jual beli yang tunai dengan tidak tunai. Yang tunai uangnya, yang tidak tunai adalah barangnya. Saya kira cukup. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian sekaidah yang disebutkan oleh Ustaz terkait dengan bab yang terbaru yang kita bahas di kesempatan pagi ini, bab as-salam dalam pembahasan kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Mughni. Kami berikan kesempatan untuk memperluas pembahasan dan memperdalamnya. Anda bisa bertanya dalam bab ini, silahkan di 0218236543. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silahkan. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak Saiful ya? Iya. Di mana Pak? Di Tanjung Selong, Kalimantan Utara. Masya Allah, ahlan. Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya kan seorang pedagang. Ya. Cara saya beli barang itu secara pesan. Kadang-kadang orang Surabaya itu
minta uang dulu, tapi barangnya baru mau dipesankan di pabrik. Gimana hukumnya? Barangnya dibuat di pabrik dulu. Ya, di pabrik dulu. Itu namanya istisna. Insya Allah saya jelaskan. Dia minta uang cash di awal. Boleh. Baik. Itu saja pertanyaan Pak Saiful. Iya. Baik, disimak jawabannya Pak ya. Ya. Afwan, barakallahu fiik. Nah, tafadhol Ustaz. Kalau uangnya diserahkan di awal, bisa juga masuk akad salam. Ya, serah terima barangnya mungkin setelah diproduksi selama 3 bulan semenjak uang dibayar. Ya, ini bisa termasuk akad salam dan boleh. Konsekuensinya karena Anda bayar uang di awal, itu harganya lebih murah. Seperti yang kita katakan. Akan tetapi, perlu juga dicermati. Ketika Anda menyerahkan uang di awal, memang harga lebih murah. Tetapi tidak semua manusia orangnya bersifat amanah. Maka bagian dari berhati-hati dalam harta agar tidak membuang-buang harta, tertipu dalam hal ini, maka yang dianjurkan di dalam OIV bahwanya si pembeli yang telah menyerahkan uangnya boleh dan dianjurkan dia untuk meminta barang jaminan atau boroh atau barang agunan, agar sehingga bila orang itu tidak memenuhi akadnya atau dia menghilang, Anda punya sesuatu untuk mengambil hak Anda. Sama seperti yang terjadi pada beberapa, ini akad salam bisa untuk barang, bisa juga untuk jasa. Ya, seperti jasa umpamanya berangkat umroh. Anda berangkat 5 tahun lagi, bayar sekarang dengan diskon umpamanya 70%. Kan sangat menarik. Harga normal 30 juta, kemudian diskon 70%. Ya, sangat menarik sekali. Ya, lumayan besar diskonnya, ada sekitar mungkin 20 juta lebih. Ya. Akan tetapi, siapa yang memastikan bahwa orang ini sampai 5 tahun ke depan masih amanah dan masih ada? Memang dengan Anda bayar umpamanya 7 juta, Anda berangkat 5 tahun lagi umroh, itu sebuah keinginan dan bagus. Dan sebetulnya kalau dia amanah, dia tidak rugi. Uang 7 juta sekarang, dia putar selama 5 tahun, itu bisa uang itu bisa menjadi ratusan juta. Ya. Dengan diputarnya dalam bentuk usaha yang halal. Walaupun keuntungannya kecil, sudah bisa mendapatkan seperti itu. Akan tetapi siapa yang menjamin Anda mendapatkan hak Anda? Maka boleh ini Anda lakukan dan minta barang jaminan tanggungan. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada perusahaan tadi, ya, Anda tinggal mengeksekusi barang jaminan, Anda berangkat dengan uang tersebut. Baik, tapi kalau pertanyaan Pak Saiful tadi, itu namanya akad salam, boleh dengan harga lebih rendah. Kalau Anda percaya dengan dia, sudah sering transaksi dengan dia dan kenal baik, nggak ada masalah. Ya. Bila ada unsur produksi, berarti ini namanya akadnya istisna. Tetapi kan bukan dia yang buat. Anda beli ke dia, dia buat lagi ke pabrik, ya, berarti namanya istisna mawazi. Anda pesan, dibuatkan, dia sebagai pembuatnya. Dia pesan lagi ke pabrik untuk dibuatkan pabrik yang pembuat aslinya. Ini boleh hukumnya istisna al-mawazi ini. Dan dalam istisna lebih longgar. Kalau salam harus dibayar tunai uang di depan. Kalau istisna boleh by progress, minta DP dulu 30%, kemudian jadi barang 50%, minta tambahan 70%, kemudian sisanya nanti dilunasi setelah barang serah terima. Ya, itu juga boleh. Kalau untuk barang yang butuh diolah atau dibuat di pabrik.
Baik. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Demikian Pak Saiful, jawaban yang disampaikan Ustaz dari pertanyaan Bapak. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Bapak Saiful dari Kalimantan. Kami persilakan kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan Bu Eti di Pontianak nih Ustaz. Baik, silakan Bu Eti. Gini Ustaz, saya nih ada beli sebidang tanah dengan teman saya. Seharga 20. Dengan teman atau kepada teman? Saya beli kepada teman saya Ustaz. Teman pemilik tanah itu. Iya Ustaz. Terus. Seharga 24,5 juta. Sudah saya bayar cash. Nah, kemudian tanah itu sudah sekitar 1 tahun lebih dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan saya. Nah, kemudian dia mau ngurus sertifikat, dia tidak mau memberikan fotokopi BBB dengan alasan macam-macam. Ternyata tanah itu sudah dijual kepada pihak ketiga. Cuma dia tidak bilang Ustaz dijual harganya berapa. Jadi saya kan marah, kemudian saya minta kembalikan uang saya. Kemudian teman saya itu tidak ada uang untuk kembalikan, jadi dibayar cicil. Nah, setelah itu mungkin tahun depan lah baru lunas Ustaz, utangnya Ustaz, teman saya itu. Terus apakah ya boleh meminta kembali lebih uang saya di luar harga 24,5 juta itu? Karena kalau kita investasikan mungkin harganya sudah lebih dari itu. Tapi teman saya itu tidak ngasih tahu Ustaz kalau misalnya tanah itu dijual ke berapa ke pihak ketiga itu. Apakah ini boleh atau tidak Ustaz? Mohon. Allah barik fiik Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Eti. Allah barik fiik. Ini yang baru saya katakan tadi, tidak semua orang di dunia ini yang amanah. Ya. Maka oleh karena itu kita sebagai muslim berhati-hati dalam hal ini. Ketika Anda membayarkan uang, ambil sesuatu, tanda menyerahkan uang tadi, ambil surat-suratnya. Kalau enggak, jangan serahkan uangnya. Ya, kalau tidak, pakai pihak ketiga jasa notaris. Biasanya notaris cukup memberikan keamanan kepada kedua belah pihak sehingga tidak terjadi penipuan. Ya. Dalam kondisi tadi, wallahu ta'ala a'lam, sebetulnya kalau dia jujur, dia bisa beli lagi ke Anda, tapi juga dengan tunai, bukan dengan tidak tunai. Anda beli dengan dia tunai, dia beli lagi kepada Anda tunai, boleh. Kalau dia beli dengan Anda tidak tunai, menjadi inah jadinya. Ya, menjadi inah, boleh lebih mahal. Ya. Kalau sama dengan tidak tunai, terjadi inah dan ini riba hukumnya. Dalam kasus ini, wallahu ta'ala alam, ya, minta kembali uang Anda saja, tapi jangan pakai tidak tunai. Ya. Atau Anda datang ke pengadilan agama, minta mereka menyelesaikan dengan secara hukum Islam. Jazakumullah khair. Demikian Ibu Eti di Pontianak, solusi dan jawaban yang sampaikan Ustaz, semoga bermanfaat. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dengan Novi di Bekasi. Silahkan, Bu. Pak, ini saya mau tanya masalah waris. Jadi ayah saya kan udah meninggalkan. Sebentar, namanya siapa? Ya? Nama ayah yang meninggal itu siapa? Marianto. Marianto wafat. Terus? Kemudian beliau meninggalkan harta waris, Pak. Ya. Rumahnya itu sama saudara-saudara yang lain, terus dijual. Sebentar, rumah, terus? Rumah. Cuma rumahnya itu masih atas nama dari nenek yang ibu dari Marianto. Ibunya. Dia terima ibunya Marianto memberikan kepada Marianto waris juga atau apa? Ini udah dari satu sertifikat itu udah atas nama anak cucu, Pak. Hah?
satu sertifikat rumah itu atas nama anak 7. 7 anak. Iya betul, termasuk ayah saya. Kemudian Berarti rumah itu milik bertujuh, betul, bukan milik Marianto saja. bukan. Terus Kemudian sudah dijual dengan ada syarat Pak dari penjualnya, kalau rumah tersebut jika seandainya terjadi masalah, jadi uang harus dikembalikan seketika gitu. Itu yang pertama. terus Abis itu nggak masalah, terus dikasih uangnya, dibagi. Jadi si almarhum ayah punya satu anak laki-laki, dua anak perempuan, serta Terus? satu orang istri. Nah, kemudian kan ada anak-anak lain nih Pak yang diurus sama ayah saya. anak angkat. Terus Nah, sang ibu minta sama anak-anak, minta sama saya sama yang lain, minta ibu mau sekian dari hasil penjualan untuk ibu dan anak-anak. Nah, kalau misalkan uang yang diterima, misalnya diterima oleh saya, itu saya langsung bagi sesuai permintaan ibu, itu kira-kira boleh nggak? Atau saya harus bagi dulu sesuai syariat, karena kan itu sistemnya transfer ya Pak. Misalnya kalau saya transfer terus transfer lagi untuk yang lain gitu, untuk ibu juga. Maksudnya kalau misalkan saya langsung bagi sesuai permintaan ibu, apakah boleh? Kalau seumpama anaknya setuju, kalau seumpama yang lain misalnya nggak setuju sama permintaan ibu, itu gimana Pak hukumnya? Iya. Terus sama ini misalnya, ini kan karena ada perjanjian gitu ya Pak. Misalnya saya rembukan, terus misalnya gimana kalau misalkan uangnya ditahan dulu gitu sampai benar-benar clear urusannya, masalah pembelian, jadi nggak ada takutnya tiba-tiba dibalikin atau gimana gitu Pak. Apakah itu diperbolehkan? Terus yang kedua, ada rumah Pak, rumah dengan sertifikat atas nama ayah. Terus jika waktu misalkan menikah ibu dan ayah misalnya, si ibu bekerja juga, dan itu uang kan bersama ya Pak ya, atau mungkin dari rumah tersebut uang ibu lebih banyak untuk pembelian. Dan jangan mungkin kan ibu Anda masih hidup, tinggal tanyakan ke dia. Kalau misalkan kan nggak ada perinciannya ya Pak ya. Iya, walaupun tahu perincian, tapi nggak, orang kalau masalah harta biasanya dia ingat. Kecuali ibu Anda sudah pikun. Ibu Anda sudah pikun? Enggak sih. Ya udah, tinggal tanyakan ke dia ada sahamnya di rumah itu atau tidak. Kalau dia bilang pernah ada berapa kali cicilan, ya udah tinggal dihitung berapa nilai cicilan dari keseluruhannya, berarti dia punya porsi sekian. Yang porsi ini tidak dibagi waris, yang dibagi hanya porsi dari si suami yang telah wafat tadi, Pak Marianto tadi. Oke Pak. Yang pertama tadi, hak Marianto dari penjualan tanah dan rumah milik orang tuanya dibagi 3/2. Istri dapat cuma 1/8. Anak laki-laki dapat 14/32. Anak perempuan dapat 7/32, 7/32. Yang paling banyak di sana saham anak laki-laki. Masalah nasihat ibunya, kalau ada yang mau menghibahkan kepada saudara angkatnya, alhamdulillah. Kalaupun mereka butuh, gimana mau hibah? Mereka juga butuh, kebutuhan mereka juga besar umpamanya. Ya gimana mau hibah? Tidak ada hak si ibu memaksa anak-anak. Kalau yang mau, alhamdulillah. Allah barik fiik. Kalau misalkan yang setuju terus langsung dibagi itu masalah nggak Pak? Atau memang harus dibagi semua dulu? Misalnya memang pembagiannya ini kan sudah jelas. Iya. Namanya hartanya 303,2 M. Ibu dapat 4 miliar. Anak laki-laki 14 miliar. Ya, anak perempuan 7 miliar, 7 miliar. Mau berapa dikasih ke dia udah jelas. Iya, maksud saya misalnya ini uang kan bisa dulu nih. Maksud saya misalnya yang lain sepakat untuk memberikan.
itu nggak masalah kan, misalnya saya langsung transfer bagiannya mereka aja gitu, sisanya sudah dipotong saya gitu. Itu saya harus transfer dulu semua ke masing-masing, baru nanti mereka masing-masing kasih lagi untuk yang lain gitu, atau atau gimana. Tergantung masing-masing. Kalau ada yang mau dia transfer langsung atau dia terima dulu, Nggak masalah ya. tidak ada masalah. Nah, demikian Ibu. Baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian kita berikan satu kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Umu Hana di Bogor. Silakan Umu Hana. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik. Ini Ustaz, saya ada masalah. Temen kan temen saya kan punya tanggungan hutang ke riba. Waktu itu beliau minta tolong untuk membantu membayarkan uang riba tersebut. Nah, terus saya bantu bayar dan dengan perjanjian dia kan ikut arisan. Jadi kalau mendapatkan arisan nanti akan saya bayar yang pinjaman tersebut. Lalu dia menyimpan BPKB motor di saya. Nah, setelah 3 bulan pinjaman itu, saya nggak tahu udah keluar atau belum arisan tersebut, tapi ternyata dengan perjanjian dan kemudian nanti kalau dalam 3 bulan tersebut tidak bisa mengembalikan tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, maka saya serahkan motor tersebut kepada saya gitu. Maka dia serahkan motor tersebut kepada saya. Nah, ditunggu lama, saya juga nggak tahu, tapi ternyata katanya arisan. Qadarullah terputus. Nah, tapi mohon maaf Ummu Hana, ternyata sambungan telepon yang terputus. Tidak bisa kita lanjutkan ya pertanyaannya dan jawabannya. Mungkin bisa menghubungi kembali agar lebih jelas. Kami akan pertanyaan saja di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum pembelian barang tidak dibayar secara full di awal, akan tapi dia membayar hanya sebagian saja Ustaz, yang disebut dengan DP. Apa ini masuk ke bagian salam? Sekolah khair. Okay. Tergantung akadnya. Ini bukan salam, karena salam harus semua dari harga dibayarkan di majelis akad, bukan sebahagian. Ya. Kalau barangnya butuh diproses, maka akadnya istisna dan ini boleh. Ya. Tapi bila barangnya adalah emas, maka jual belinya batal dengan DP. Ya. Bila barangnya adalah barang yang lain, bukan emas, barang yang biasa dan tidak perlu diproses, boleh dengan DP, enggak ada masalah. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Risman di Pekanbaru. Ustaz pernah mengatakan bahwa jual beli saham haram apabila perusahaan tersebut menggunakan modalnya dari pinjaman riba. Bagaimana kalau beli barang untuk dijual ataupun dipakai dari perusahaan yang menggunakan riba, Ustaz? Menjual barang? Pertanyaannya apa? Menjual barang? Ya, bagaimana kalau membeli barang? Membeli barang untuk dijual ataupun digunakan dari perusahaan yang menggunakan riba. Maksudnya dia membeli ke perusahaan yang menggunakan riba gitu? Nah, atau menjual kepada perusahaan yang menggunakan riba. Nggak ada masalah. Kan tadi beda antara saham dengan Anda bertransaksi dengan dia. Nah, jangankan itu, andai pun Anda karyawan, asalkan bukan karyawan bagian keuangannya yang mengurus ribanya, boleh. Umpamanya Anda di bagian IT yang tidak ada urusan dengan akad ribanya tadi. Ya. Kemudian perusahaan Anda tadi ada pinjaman riba, tapi bukan Anda sama sekali tidak ada hubungan dengan pinjaman riba tadi, hukum asalnya boleh. Sama juga Anda sebagai warga negara Indonesia. Bukankah negara Anda pinjam uang dengan riba, semuanya orang tahu? Tapi apakah berarti kita semuanya berdosa menanggung riba? Kita tidak berdosa, karena bukan kita yang buat riba. Kalau orang tertentu itu yang membuat riba, maka mereka lah yang berdosa. Mereka yang menanggung dosanya. Kecuali mereka minta izin ke kita. Kami izinkan nggak pinjam riba? Ya izin, setuju. Ya sudah, berarti Anda termasuk bagian yang pelaku riba. Nah,
Tapi mereka tidak minta izin kepada Anda, ya, hukum asalnya tidak masalah sebagai warga negara. Dan begitu juga sebagai karyawan tadi. Dan begitu juga Anda bertransaksi dengan perusahaan tadi. Yang tidak boleh, Anda membeli saham perusahaan itu tidak boleh. Nah. Jazakumullah khairan, demikian pendengar kita yang bertanya. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Biasanya saya menjual spray dengan cara seperti ini Ustaz. Saya berikan contoh barang. Setelah pelanggan pesan, baru saya beli bahan spray tersebut, kemudian membawa ke tukang jahit. Dan bila selesai, kemudian diserahkan kepada pemesan dan baru dibayar. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh, ini namanya akadnya istisna. Istisna boleh dibayar di awal, boleh dibayar progres, boleh juga bayar pada saat serah terima barang. Baik, jazakumullah khairan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji, apakah hasil dari insentif bulanan yang dia terima 100% milik istri, milik dia, atau juga berserikat di dalamnya milik suami? Subhanallah. Istri yang bekerja, suami juga ada saham di situ. Enggak ya, akhi. Masing-masing milik masing-masing. Lirijalu nasibun mimma iktasabu, linisai nasibun mimma iktasabna. Laki-laki memiliki harta yang mereka usahakan. Perempuan juga begitu. Memiliki harta yang mereka usahakan. Bukan harta istri, harta suami, harta istri, tidak. Tetapi karena suami ada tanggung jawab kepada istrinya, dia memberikan nafkah. Ya, kalau istri tidak ada tanggung jawab kepada suaminya, maka kalau dia memberikan, bersifatnya adalah hibah. Hibah, Ustaz. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan dari pendengar kita di Jambi, Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memberikan hutang kepada seseorang. Dan uang itu uang yang saya pinjamkan itu saya dapatkan dengan cara riba, Ustaz. Apakah tetap saya tagih hutang tersebut? Tagih hutang itu secepatnya selesaikan riba Anda. Bertobat kepada Allah. Nah. Ya. Karena seorang muslim semenjak tahu riba, hukumnya itu adalah riba, Allah mengatakan, "Wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha." Kata Allah, hendaklah dia berhenti langsung. Berhentinya bagaimana? Tentu Anda bayar pokoknya. Ya. Tagih secepatnya. Kalau enggak, tutup dengan cara uang Anda yang lain. Kalau umpamanya dia pun agak lambat membayar kepada Anda, ada Anda uang yang lain. Kalaupun tidak ada uang, harus ada dijual aset, jual aset untuk tutupi hutang riba tadi, sehingga tidak ada lagi akad riba Anda. Ya. Ini sepertinya ada kekeliruan bagi kaum muslimin dalam masalah riba. Mereka menganggap bahwa uang yang didapatkan dari pinjaman riba itu adalah tidak halal riba juga. Berbeda. Ya, seperti yang paling sering saya jelaskan. Orang yang menggunakan kartu kredit. Barusan tadi masalah negara juga. Dengan kartu kredit dia beli umpamanya meja, kursi, lemari, dan lain-lain kebutuhan. Ya. Kartu kreditnya adalah kartu kredit yang ribawi. Dosa ribanya jalan iya. Tapi status barang-barang ini halal atau tidak. Kan sering saya katakan dalam hal ini ada khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan batal akad pinjaman yang disertai dengan persyaratan riba. Maka status uang pinjamannya batal. Maka dia beli barang-barang tadi batal. Tidak sah. Itu menurut Syafi'i. Tapi alhamdulillah, jumhur para ulama mengatakan akad pinjamannya sah, dia beli barang sah, barang menjadi milik dia sah, yang batal adalah akad riba, persyaratan ribanya. Ya, terserah Anda mau ikut jumhur atau Syafi'i. Ya, kalau dalam jumhur berarti rumah yang sudah selesai akad ribanya, kendaraan yang sudah selesai leasing ribanya, barang-barang yang dibeli dengan kartu kredit yang sudah Anda tutup dan ribanya sudah selesai, itu semuanya halal.
Karena akad pinjamannya tadi ya halal, yang haram adalah persyaratan bunga ribanya. Agar persyaratan itu hilang, tentu Anda akhiri akadnya kepada bank riba tadi. Bagaimana mengakhirnya? Seperti yang saya katakan tadi, tentu dibayar pokoknya. Baik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Sukabumi. Silakan. Silakan. Begini, bagaimana hukumnya apabila Mohon dikeraskan Umu suaranya. Sekali lagi mohon maaf, dikeraskan suaranya. bagaimana hukumnya apabila seseorang menggadai sawah, Menggadaikan sawahnya. menggadai sawah, Menggadaikan atau menggadai? menggadai, Maksudnya dia pinjam uang dan dia punya sawah gitu. Atau dia yang punya uang, dia memberikan uang dan dia terima sawahnya yang mana? dia meminjamkan uang lalu dia Terima sawah orang. terus setiap panen dia mendapatkan hasil, apakah itu termasuk riba? Itu yang riba. Pertambahan dari hutang. Di mana uangnya kembali penuh, kemudian dia mendapatkan pertambahan dengan hasil sawah tersebut. Dan itu yang umum biasa. Hah? Dan itu yang umum biasanya. Itu yang umum dilakukan. Jadi riba itu bukan hanya bank saja. Subhanallah. Orang-orang kampung pun ya melakukan akad riba seperti ini. Ya, Walaupun itu atas kesepakatan si pemilik sawah, Ustaz. betul. Akad riba itu tetap haram walaupun mereka bersepakat, seperti antara nasabah bank dengan bank yang sepakat saling memberikan bunga riba pertambahan. Bisa difahami Umu? Oh, jadi saya harus bagaimana? Bertaubat kepada Allah karena ancaman pelaku riba sangat berat. Allah mengancam mereka masuk ke dalam neraka, dan bahkan jika tidak berhenti juga Allah mengancam mereka perang melawan Allah, ya akhi. Anda lihat perang dunia tidak ada yang berani menggunakan nuklir. Kalaupun Anda ambil nuklir semua yang ada di bumi ini untuk perang melawan Allah, itu nggak ada artinya. Ya, kalau saja wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi dalam bahasa Arab, kursi itu tempat kaki kalau raja-raja duduk. Kursinya Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Oh, jadi Ya, maka bagaimana Anda mau berani melawannya? Maka bertobatlah, dan cara bertobatnya dengan lihat sudah berapa banyak yang Anda terima dari hasil sawah tadi. Kalau sudah sama dengan pinjaman, umpamanya pinjaman yang Anda berikan 10 juta, nah hasil sawah itu sudah 10 juta, maka serahkan sawah kepada orang yang pinjam uang tadi. Kalau masih belum, umpamanya baru 9 juta, maka tunggu sampai 1 juta, atau katakan kepada dia, bayar 1 juta, silakan ambil sawahmu kembali. Allah barik fiik. oh, seperti itu, Ustaz. Iya. Bisa difahami Umu? Ya, insya satu Baik. lagi boleh, Ustaz? Silahkan. Begini, bagaimana hukumnya apabila saya suka membeli saldo pulsa, namun deposit melalui minimarket. Uang ditransfer terlebih dahulu, lalu seterusnya dipoto, lalu saldo dikirim kepada saya. Bagaimana hukumnya? Dengan harga yang normal atau ada potongan untuk Anda karena deposit? Tidak ada, misalkan saya isi 200, tapi dipotong dari sana untuk sebagai biaya admin misalkan 1.000, jadi ke sayangnya 199.000. 99.000. Ada biaya adminnya 1.000, Ustaz. Nah, ini Biaya adminnya 1.000. nggak paham saya. Harusnya 200.000. Bukan? Iya, dia deposit 200.000, akan tapi dipotong 1.000 sebagai biaya admin, maka tersisa saldonya Jadi saldo dikira 199.000. 199. Nah, Boleh. demikian Umu, bisa difahami? Oh, jadi boleh walaupun Nah, Insya saya Allah. tidak bertemu langsung dengan pemilik saldo. Iya. Kan sudah bertemu di awal tadi. Kalau enggak, gimana cara menyerahkan uang?
Menyerahkannya via transfer. Iya, itu umum begitu. Nggak ada masalah, Baik, insyaallah. insyaallah. Yakfi, insyaallah. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita yang ada di Sukabumi, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Ustaz, sebagai ikhtitam silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan menyelamatkan kita dari nerakanya dengan semakin banyak kita mempelajari syariat Allah dan semakin tunduk kita kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq.